Hai Student Lovers, welcome back. Kali ini aku akan ceritain nih film animasi yang gak kalah keren dan seru. Judul filmnya adalah Hotel Transylvania 4 yang bertajuk Transformania. Film ini menceritakan tentang Drake atau Dracula yang akan pensiun dari bisnis hotel dan berencana untuk memberikan hotelnya kepada Mavis dan Johnny, anak dan menantunya. Namun melihat kelakuan Johnny yang selalu mengacaukan semua hal dan bukan merupakan monster seperti dirinya, Drake memutuskan untuk tidak jadi memberikan hotelnya kepada mereka. Mengetahui hal tersebut, Johnny mencoba merubah dirinya menjadi monster lewat bantuan Van Helsing. Namun yang mereka tidak tahu adalah efek samping dari alat yang mereka gunakan untuk merubah diri menjadi monster. Johnny berisiko menjadi monster buas dan kehilangan akal sehatnya. Dapatkah Johnny terselamatkan namun tetap mendapatkan warisan hotelnya? Wis langsung aja tanpa basa-basi, mari kita buka tirai pertunjukannya. Cerita dimulai dengan kisah flashback berdirinya Hotel Transylvania oleh ayah Dracula yang bernama Drake beserta anaknya yang bernama Mavis. Banyak flashback kisah seru yang ditampilkan di sana. Hingga akhirnya perayaan hari jadi hotel yang ke-125 dengan tambahan keluarga baru, yaitu seorang manusia yang bernama Johnny. Johnny merupakan suami dari Mavis. Dalam film ini dikisahkan jika Drake selalu mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal apapun dengan Johnny, khususnya dengan perayaan pesta ini. Namun Mavis tetap menerima Johnny apa adanya. Tiba-tiba nih, di tengah berjalannya pesta, Drake akan memberikan pengumuman penting sekali seumur hidupnya di tengah malam nanti. Sambil menunggu tengah malam, pesta yang awalnya didesain Johnny meriah diubah kembali oleh Drake menjadi monoton. Singkat cerita nih, Drake mengungkapkan kekesalannya terhadap Johnny kepada pacar barunya yang bernama Erica. Di sana, Drake juga menceritakan jika dia akan segera pensiun dan berencana akan memberikan hotelnya kepada Mavis dan Johnny. What? Namun tak terduga, pembicaraan mereka pun terdengar oleh Mavis yang mempunyai pendengaran supersonik. Mavis pun menceritakan bocoran itu kepada Johnny, dan Johnny pun merasa sangat bahagia. Namun sayangnya, dia tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya dan tidak sabar untuk menghampiri Drake untuk berterima kasih. Scene pun berpindah dan terlihat Drake sedang latihan pidato untuk pengumuman bahwa dia akan segera pensiun dan akan menyerahkan hotel kepada Mavis dan Johnny. Johnny yang tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya pun tiba-tiba muncul di hadapannya. Saking polosnya nih, Johnny bilang kepada Drake jika dia sudah tahu pengumuman nanti malam dan berterima kasih kepada Drake. Tiba-tiba Drake membayangkan hal buruk yang akan terjadi kepada hotelnya jika diserahkan kepada Johnny, sehingga menjadikannya berubah pikiran. Drake beralasan menggunakan dalih hukum lahan yayasan monster yang dikarangnya, jika dia tidak bisa memberikan hotel tersebut karena Johnny merupakan manusia. Singkat cerita nih, waktunya pengumuman penting dari Drake. Drake pun terlihat panik karena dia harus memutar otak untuk mencari pengumuman yang lain. Akhirnya dia membuat alibi berencana untuk memperluas hotel. What? Tentunya nih, hal ini membuat Mavis dan Erica yang tahu pengumuman sebenarnya menjadi shock dan mempertanyakan itu semua kepada Drake. Di sisi lain, Johnny terlihat menyalahkan dirinya sendiri karena dia bukanlah monster. Hingga akhirnya, hal itu terdengar oleh Van Helsing, dan dia akan membantu Johnny untuk menjadi monster. Singkat cerita, Johnny pun meninggalkan pesta dan ikut bersama Van Helsing ke ruangan labnya. Setelah mencari ke berbagai sudut, akhirnya alat untuk merubah manusia menjadi monster yang disebut monsterifikasi pun ketemu. Van Helsing pun mencoba alat tersebut ke tikus percobaannya. Setelah dirasa sukses, akhirnya alat itu ditembakkan kepada Johnny. Dan akhirnya nih, Johnny pun berhasil berubah menjadi monster. Drake yang mendengar suara aneh dari lantai bawah pun segera memeriksanya. Ternyata suara itu adalah Johnny yang telah menjadi monster. Johnny pun berniat segera menemui Mavis jika mereka bisa mendapatkan warisan hotel karena dia telah menjadi monster.
Drake yang takut Mavis marah besar karena kebohongannya pun segera mengejar Johnny untuk merubahnya kembali menjadi manusia. Tembakan demi tembakan monsterifikasi pun diarahkan Drake kepada Johnny. Namun semuanya gagal. Hingga akhirnya ada satu tembakan yang menyasar dan masuk ke tempat minum pesta. Drake pun masih berupaya untuk melancarkan tembakan tersebut kepada Johnny. Hingga akhirnya tembakan tersebut meleset dan malah mengenai dirinya. Akibatnya Drake pun juga berubah menjadi manusia. Akibat kegaduhan yang terjadi, akhirnya teman-teman Drake pun keluar dan mendapati Drake yang telah menjadi manusia dan Johnny yang menjadi monster. Kemudian Drake pun mengatakan kepada teman-temannya jika jangan sampai kejadian ini diketahui oleh Mavis. Singkat cerita nih, teman-teman Drake pun kembali masuk dan tanpa sengaja meminum minuman yang telah terkontaminasi sinar monsterifikasi. Akhirnya satu persatu mereka pun berubah menjadi manusia. Scene kemudian berpindah ke lab Van Helsing. Di sana terlihat Drake meminta Van Helsing untuk memperbaiki alatnya. Namun ternyata alat tersebut telah rusak dan kristal monsterifikasi harus diganti yang baru. Kemudian Van Helsing menjelaskan jika kristal tersebut ditemukannya di Amerika Selatan ketika dia masih menjadi seorang pemburu monster. Namun dikarenakan dia sudah tua, dia tidak dapat melakukannya lagi. Namun sebagai gantinya, dia menjelaskan cara untuk menemukan kristal yang baru kepada Drake dan Johnny. Akhirnya perjalanan Drake dan Johnny untuk mencari kristal monster pun dimulai. Scene kemudian berpindah ke pesawat yang membawa Drake dan Johnny ke Amerika Selatan. Di sana nih, Drake yang telah menjadi manusia pun merasakan mabuk pesawat dan ketakutan bila terjadi apa-apa dengan pesawatnya. Wajar sih karena pesawatnya tak layak untuk terbang. Sedangkan Johnny yang telah berubah menjadi monster pun santai seakan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya setelah perjalanan panjang yang penuh siksaan, Drake dan Johnny tiba di Amerika Selatan. Drake awalnya ketakutan melihat matahari karena bisa membuatnya terbakar. Namun Johnny mengingatkannya jika dia sudah menjadi manusia. Akhirnya Drake pun memberanikan diri dan bisa melihat matahari untuk yang pertama kalinya. Kemudian scene pun berpindah kembali ke hotel. Di sana terlihat Mavis, Erika, dan teman-temannya sedang mencari keluarganya yang hilang. Namun bukannya menemui mereka, teman-teman Drake pun malah sembunyi karena takut ketahuan setelah mereka berubah menjadi manusia. Akhirnya nih mereka pun ketahuan juga. Mengetahui jika mereka berubah menjadi manusia, keluarganya pun syok. Secara tak disengaja, Mavis dan Erika pun melihat Drake dan Johnny di TV. Kemudian teman Drake memberitahu jika Drake telah menjadi manusia, sedangkan Johnny menjadi monster. Mavis pun langsung menghubungi Drake. Namun karena takut ketahuan, Drake pun membuang telepon tersebut di sungai. Mavis dan Erika pun masih bertanya-tanya kenapa mereka bisa berubah. Hingga akhirnya mereka menemui Van Helsing untuk meminta penjelasannya. Belum sempat Van Helsing menjelaskan semua itu, tiba-tiba tikus yang telah diubah menjadi monster pun muncul dengan ukuran yang lebih besar dan ganas. Akhirnya, Mavis dan Erika pun terpaksa harus bekerja sama untuk mengatasi tikus tersebut, sembari mendengarkan penjelasan dari Van Helsing jika manusia yang menjadi monster akan terus bermutasi hingga pikirannya menjadi kosong. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Mavis dan Erika segera menyusul mereka sebelum terlambat. Kemudian scene pun berpindah kembali ke hutan. Terlihat Johnny sangat menikmati perubahannya menjadi monster tanpa menyadari jika dia mulai lepas kendali. Sedangkan Drake pun sibuk mengatasi nyamuk yang menggigitnya. Singkat cerita, akhirnya Mavis dan teman-temannya pun dapat menyusul mereka dengan menggunakan balon udara. Melihat hutan yang terbentang luas, mereka bingung bagaimana dapat menemukan Drake dan Johnny. Hingga akhirnya Mavis pun menyarankan mereka untuk mencari mereka melalui jalur darat, tentunya dengan menggunakan kekuatan supersonik yang dimilikinya. Akhirnya malam pun tiba. Drake dan Johnny pun sedang istirahat sambil memanggang marshmallow. Namun marshmallow Drake pun gosong. Melihat itu, Johnny memberitahu walaupun gosong tapi masih bisa dimakan karena masih ada bagian lain yang lebih enak. Hingga akhirnya Drake menyadari bahwa dia memang sulit melihat sisi positif dari segala hal. Tiba-tiba nih,
Mavis dan teman-temannya berhasil menemukan mereka. Suasana bahagia pun menyelimuti mereka. Hingga akhirnya Drake pun jujur kepada Johnny dan menjelaskan jika tidak ada yang namanya hukum lahan Yayasan Monster. Johnny yang kecewa dan marah pun berubah menjadi buas dan meninggalkan mereka semua. Mavis yang marah kepada Drake meminta tolong kepada Erika untuk melanjutkan perjalanannya ke Gua Refleksi. Sementara dia akan mengejar Johnny. Erika pun segera tancap gas sambil menjelaskan kepada Drake jika Johnny dalam bahaya. Mavis yang sedang mengejar Johnny pun mendapati jika ukuran tubuh Johnny semakin besar dan semakin tak terkendali. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Erika pun sampai ke Gua Refleksi, lokasi tempat kristal monster berada. Mendapatkan kabar tersebut, Mavis pun segera memancing Johnny untuk mengikutinya ke Gua Refleksi. Setelah mengikuti rute yang ditunjukkan oleh smartphone-nya, Mavis pun berhasil sampai di Gua Refleksi bersama Johnny. Di sana, Johnny mengamuk dan berniat untuk menghancurkan gua tersebut. Namun siapa sangka, berkat amukan Johnny, kristal monster pun berhasil ditemukan. Mavis pun dengan sigap segera mengambil kristal tersebut dan menembakkan sinar masterifikasi ke Johnny. Namun, cahaya matahari yang masuk lewat lubang-lubang gua yang dihancurkan Johnny pun menghalanginya. Mavis tidak menyerah. Dengan dibantu oleh teman-temannya, akhirnya sinar masterifikasi tersebut dapat ditembakkan ke Johnny. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Sinar masterifikasi tersebut sudah tidak mempan terhadap Johnny. Drake yang merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi kepada Johnny akhirnya beraksi. Hingga akhirnya dia pun berhasil tertangkap oleh Johnny. Johnny yang sudah lepas kendali pun bersiap untuk menembakkan semburan api kepada Drake. Namun Drake tidak menyerah. Dia mengingatkan Johnny soal makna dari marshmallow dan meminta maaf kalau dia tidak pernah melihat sisi baik yang ada pada Johnny. Melihat ketulusan Drake, Johnny pun tersadarkan dan Mavis pun segera menembakkan sinar masterifikasi kepada Johnny. Akhirnya nih, Johnny berhasil kembali menjadi manusia. Singkat cerita, dalam perjalanan kembali ke hotel, semua sudah kembali normal dan Drake serta teman-temannya telah kembali menjadi monster. Dengan bantuan Erika, Drake berniat untuk berbicara dengan Mavis dan Johnny terkait warisan hotel. Namun, belum sempat selesai bicara, ternyata hotel tersebut pun sudah hancur karena ulah tikus monster. Drake yang marah segera menembakkan sinar masterifikasi ke tikus tersebut. Drake pun sedih meratapi hotelnya yang telah hancur. Dan Johnny bilang jika kita akan membangunnya kembali bersama. Namun nih, ternyata Drake ingin Johnny dan Mavis dapat membangun ulang hotel tersebut sesuai keinginan mereka. Karena sekarang hotel ini telah menjadi miliknya. 1 tahun pun berlalu dan proses pembangunan hotel pun selesai. Ternyata nih, hotel yang dibangun ulang ternyata bentuknya sama dan hanya sedikit penyesuaian saja. Dan akhirnya film pun selesai. Nah itu tadi alur cerita dari film Hotel Transylvania 4. Gimana, seru gak filmnya? Menurut aku nih, film ini sebenarnya mempunyai alur yang sudah bisa ditebak akhir ceritanya. Namun tetap ada nasihat yang bisa kita dapatkan dari film tersebut. Film ini mempunyai pesan jika dalam hidup ini kita tidak boleh hanya melihat segala sesuatu dari satu sisi. Namun kita harus berusaha melihatnya dari sisi yang lain. Dikarenakan nih, terkadang ada kebaikan lain yang ternyata malah kita lewatkan. So, just the lovers, itu tadi video kita kali ini. Jika teman-teman mempunyai saran tentang film yang mau kita buat dan storyline-nya, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa di film kita berikutnya. Aku harap teman-teman terhibur ya. Aku pamit, have a nice dream and bye-bye. What's up, fellas? Ooh. Oh, he got the worst of it.